Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Puji Susanto dengan NIM 112101617 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan SDM yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya pengembangan karir. Apa sih pentingnya pengembangan karir? Menurut saya adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi pada yang bersangkutan. Sedangkan kepuasan kerja karyawan adalah kepuasan kerja suatu perusahaan yang menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Lalu pelatihan bagi pegawai merupakan suatu kegiatan atau usaha yang mempunyai maksud agar pegawai dapat memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dilaksanakan setelah terjadi penerimaan pegawai baru atau pegawai lama yang masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan kembali. Dalam pelaksanaannya, pelatihan merupakan sebuah proses pengembangan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir yang dibuat untuk memperbaiki kinerja sehingga dapat membuka peluang untuk peningkatan karir. Seorang pegawai haruslah memiliki keterampilan dan pengetahuan. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam rangka untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Pelatihan dapat menambah pengetahuan serta keterampilan yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja. Lalu di sini ada 6 tujuan pengembangan karir yang bisa membantu tujuan untuk individu. Yang pertama ada membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga membantu pegawai menyadari kemampuan dan potensi mereka. Yang keempat memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang kelima adanya mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Lalu yang keenam ada mengurangi kepuasan profesi dan manajerial pengembangan karir. Lalu di sini ada jenis-jenis pengembangan karir. Yang pertama itu bersifat sementara. Nah, yang bersifat sementara ini contohnya tuh kayak seorang karyawan dinaikin jabatan untuk sementara karena adanya jabatan yang kosong yang harus segera diisi, seperti kayak contohnya pejabat dekan. Lalu yang kedua ada bersifat tetap. Bersifat tetap ini seorang karyawan ditempatkan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Lalu yang ketiga ada bersifat kecil. Nah, bersifat kecil ini menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, yang meminta keterlambatan tertentu serta ada peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Nah, yang terakhir ada bersifat kering. Bersifat kering ini seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji dan upah. Nah, lalu di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan saya tadi. Kesimpulannya yaitu yang pertama kita harus pentingnya pelatihan dan pendidikan, lalu ada perencanaan karir, lalu memonitoring dan pembinaan, umpan balik dan evaluasi, keseimbangan kerja dan kehidupan, adaptasi terhadap perubahan. Nah, kita harus fokus pada aspek-aspek ini. Pengembangan karir sumber daya manusia tidak hanya akan bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Penyampaian materi saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.